Oke, hari ini kita akan membahas tentang redoks dan elektrokimia ya. Nanti ada beberapa bagian, ini bagian yang pertama, yaitu menentukan mana reaksi yang redoks dan mana reaksi yang bukan redoks. Nanti juga ada reaksi yang autoredoks. Lalu apa itu reduksi dan oksidasi? Saya mulai dari fenomena sehari-hari yang sering kita lihat ya. Jika sepotong besi diletakkan di udara, maksudnya di tempat terbuka, ternyata lama-kelamaan besi tersebut berkarat. Mengapa besi dapat berkarat dan reaksi apa yang terjadi pada besi tersebut? Lalu peristiwa perkaratan besi merupakan contoh reaksi apa? Ya? Reaksi reduksi kah? Ataukah reaksi oksidasi? Atau reaksi redoks? Nah, termasuk reaksi mana ini? Reaksi perkaratan besi ini. Lalu apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Selain fenomena ini tentu masih banyak fenomena-fenomena yang lain, misalkan reaksi pembakaran, ya, bisa juga nanti pemanfaatan baterai, pengisian aki atau penggunaan aki, penyepuhan, itu semua adalah redoks ya, dan juga memanfaatkan tentang elektrokimia. Oke, saya mulai dari reaksi redoks. Redoks itu singkatan dari reduksi ya, dan oksidasi. Jika suatu reaksi kimia mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus ya, bersamaan dalam satu reaksi, maka reaksi tersebut disebut dengan reaksi reduksi oksidasi atau biasanya disingkat dengan redoks. Ya. Biasanya dalam satu reaksi itu terjadi reduksi dan oksidasi sekaligus dalam satu reaksi itu. Kecuali setengah reaksi ya. Apa itu setengah reaksi nanti kita bahas juga. Perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi. Ini berdasarkan sejarah. Urutan waktunya itu yang pertama yaitu konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Lalu berkembang lagi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Dan yang paling baru yaitu redoks ini berdasarkan pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Kita bahas satu persatu. Perkembangan yang paling awal ini berkaitan dengan reduksi dan oksidasi, pelepasan dan pengikatan oksigen. Untuk reaksi reduksi ini adalah reaksi pelepasan oksigen. Nanti kebalikannya, untuk reaksi oksidasi ini adalah pengikatan oksigen. Oke, kita ambil contoh. Misalkan reduksi senyawa ini ya, Fe2O3 oleh karbon monoksida. Nah, Fe2O3 ini mengikat oksigen, tapi setelah direduksi, oksigen di Fe2O3 ini lepas, sehingga Fe2O3 menjadi Fe. Jadi Fe2O3 reduksi. Contoh oksidasi tadi pengikatan oksigen ya. Misalkan oksidasi Fe besi ya. Besi dioksidasi oleh oksigen ya. Oke. Besi yang awalnya tidak ada oksigennya itu bereaksi dengan oksigen, dia mengikat oksigen sehingga menghasilkan Fe2O3. Nah, Fe2O3 ini besi berkarat ya. Lalu ada lagi oksidasi hidrogen oleh oksigen ya.
H2 yang awalnya tidak berikatan dengan oksigen, ini dioksidasi sehingga dia ini menghasilkan H2O, berikatan dengan oksigen. Nah, ini contoh animasi hidrogen dengan oksigen, lalu membentuk H2O. Tapi apakah senyawa yang, apakah reaksi seperti ini ya, reaksi 1, 2, lalu ini reaksi ini, apakah ini hanya reduksi saja atau kayak di sebelah sini hanya oksidasi saja? Nah, ternyata tidak demikian ya. Mungkin pada awal konsepnya, konsep redox pertama kali ini ditemukan, bisa jadi ini dinyatakan sebagai reaksi, misalkan reaksi pertama ini reaksi oksidasi saja ya. Sehingga konsep redox mengalami perkembangan ya. Perkembangan selanjutnya yaitu berkaitan dengan pengikatan dan pelepasan elektron. Dikatakan reaksi reduksi jika reaksi tersebut mengikat elektron. Kita tahu bahwasannya elektron ini bermuatan negatif ya, bermuatan negatif. Sehingga contohnya seperti ini ya. Cl2 ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Nah, ini mengikat elektron. Ya. Begitupun dengan ini ya, mengikat elektron. Sedangkan oksidasi yaitu pelepasan elektron. Oke, Na yang awalnya tidak bermuatan, ketika dia melepaskan elektron, elektron yang bermuatan negatif, maka Na menjadi muatannya positif ya, Na+. Nah, begitupun dengan Cu, Cu menjadi Cu2+, melepaskan 2 elektron. Reaksi ini ya, Cl2 plus 2 elektron menghasilkan 2 Cl- atau Ca2+ dan sebagainya ini. Nah, ini ya, pada tiap tabel ini adalah setengah reaksi. Kalau pada setengah reaksi, elektron ini boleh ditampilkan ya. Dan memang ditampilkan ya pada setengah reaksi. Nanti beda dengan total reaction. Oke, contoh ini saya ambil salah satu saja ya. Ini reaksi oksidasinya ya. Jadi elektronnya dilepaskan, pada reaksi reduksinya ini menangkap elektron. Lalu kalau di sini kok 2 elektron, di sini 1 elektron, maka disetarakan. Jadi jumlah elektron yang dilepas itu sama dengan jumlah elektron yang diterima. Selanjutnya ini ya dicoret ya. Nah, satunya sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Nah, ini bisa saling menghilangkan ya. Setelah itu dijumlah. Nah, penjumlahan ini adalah reaksi total. Oke. Pada reaksi total itu tidak dituliskan elektronnya ya. Elektronnya sudah hilang ya. Nah, karena ini yang dilepas ini diterima oleh Cl2. Menghasilkan 2 Na+ ditambah dengan 2 Cl- atau lebih tepatnya adalah 2 NaCl. Ini saya tulis satu persatu ini supaya tahu ya. Ini Na+ karena dia melepas elektron, ini Cl- dia menerima elektron. Ini yang disebut dengan ikatan ionik. Nah, ini reaksi pembentukan NaCl. Konsep reaksi redoks yang ketiga, ini adalah konsep yang paling baru berkaitan dengan redoks. Yang disebut reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi atau disebut juga bilox ya. Ada yang menyebutnya bilox, ada juga yang menyingkatnya dengan BO ya. Bilangan oksidasi atau BO. Terserah Anda mau lebih enak pakai istilah apa ya. Kalau oksidasi ini pertambahan bilangan oksidasi. Jadi biloxnya bertambah. Oke, kita coba hitung ya. Nanti berkaitan dengan cara menghitung bilox nanti materi berikutnya ya. Oke, contohnya ini adalah Cl2. Nah, ini unsur bebas, ini biloxnya ini adalah 0. Nah,
Lalu ini adalah Cl minus, biloxnya ini adalah minus 1. Nah, minus 1 ya. Dari 0 menjadi minus 1, ini turun ya, turun. Saya tulis minus 1. Nah, ini menandakan turun 1. Ini disebut dengan reduksi ya. Lalu Na, di sini Na ini unsur bebas, tidak berikatan dengan yang lain, berarti 0 ya. Lalu Na plus ini sama dengan muatannya. Ini sama dengan plus 1. Jadi biloxnya naik dari 0 menjadi plus 1 ya. Atau saya tulis naik 1 ya. Sehingga ini disebut dengan oksidasi. Begitupun dengan penurunan bilox pada Fe. Ya, pada besi. Oke, ini adalah senyawa netral, tidak bermuatan, berarti nanti jumlahnya ini harus 0. Cara menghitungnya seperti itu. Lalu O ini min 2, O, tapi karena O ini ada 3, berarti ini adalah minus 6. Oke, minus 6. Supaya 0, berarti ini plus 6. Plus 6. Lalu Fe sendirian ya, Fe 1 atom Fe berarti ini 6 dibagi 2 sehingga di sini adalah plus 3 ya. 6 dibagi 2. Ini plus 3. Oke, CO di sini adalah senyawa netral berarti jumlahnya 0. O-nya di sini min 2. Berarti C-nya di sini adalah plus 2. Fe unsur bebas ini 0 ya. Lalu ini senyawa netral, ini jumlahnya juga 0. O ini min 2. Nah, umumnya O itu minus 2 ya. Lalu ini adalah minus 4 karena min 2 kali 2 sehingga di sini adalah plus 4. Oke, seperti itu ya. Untuk Fe ya, untuk Fe saya lihat dari per 1 molnya saja ya supaya mudah. Ini dari 3 ya, dari 3 menjadi 0. Berarti Fe ini minus ya, turun 3. Nah, sehingga Fe ini mengalami penurunan bilox sehingga dia mengalami reduksi ya. Nah, dia mengalami reduksi. Saya singkat R. Kalau kita ingin tahu CO-nya ya, C-nya, maka C-nya di sini dari 2, oke, dari 2 menjadi 4. Ini adalah plus 2. Nah, untuk CO-nya dia mengalami oksidasi. Begitupun dengan ini ya. Bilox dari Fe di sini dari 0, ini saya langsung cepat karena di sini sudah bisa ya. Ini sama dengan tadi, berarti di sini adalah plus 3. Untuk O, dia unsur bebas, berarti 0. Dia kalau ini sendirian ini minus 2 ya. Minus 2. Caranya seperti ini ya. Oke, jadi Fe-nya di sini mengalami kenaikan ya. Pada kasus ini Fe-nya mengalami kenaikan yaitu plus 3, naik 3. Jadi dia mengalami oksidasi ya, oksidasi. Sedangkan oksigennya dari 0 menjadi min 2 berarti dia turun 2 ya. Turun 2 berarti reduksi. Oke. Jadi pada reaksi perkaratan besi ya, pada reaksi perkaratan bersih itu terjadi oksidasi dan reduksi sehingga disebut dengan reaksi redoks. Sehingga kalau ada yang menyebut perkaratan besi itu hanya oksidasi berarti kurang tepat ya. Dia kurang update ilmu berkaitan dengan konsep redoks, kenaikan dan penurunan bilox. Nah, ilmunya mungkin baru sampai pada apa namanya tadi? Pengikatan oksigen. Nah, kalau dari pengikatan oksigen ini kelihatan hanya oksidasi saja. Jadi kita harus sering update ilmu supaya tidak miskonsepsi atau salah konsep.
Lalu mol elektron yang menyertai reaksi. Dari dua konsep, yaitu konsep tentang redoks berkaitan dengan pengikatan dan penyerahan elektron, dan juga konsep redoks berkaitan dengan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, maka kita dapat membuat hubungan, ya, hubungan antara mol elektron yang menyertai reaksi itu sama dengan perubahan delta, ini perubahan, ya, perubahan Pilox, bilangan oksidasi dikali dengan jumlah atom. Contoh, ya, pada reduksi 1 mol Cl2, ini Cl2 menjadi Cl minus, dibutuhkan elektron sebanyak berapa mol? Cl2 kita tuliskan seperti ini sebelum kita setarakan, ya. Lalu cara penyetaraan yang pertama, ya, di jumlah atomnya disetarakan, ya. Di sini Cl-nya 2, berarti di sini kali 2, ya. Setelah itu diberi muatan, ya. Muatannya juga disetarakan. Di sini muatannya -1 di ruas kiri, ya. Mohon maaf, -2, ya, karena dikali koefisiennya, ya. -2, berarti elektronnya di sini juga dikali 2, ya. 2 elektron. Nah, ini kalau ini sudah setara. Setelah itu kita tuliskan, ya. Nah, ini 1 mol Cl2. Ini stokiometri biasa, ya. 1 mol. Berarti elektronnya berapa mol, teman-teman? 2 mol. Pinter. Koefisiennya 2, berarti 2 kalinya, ya. 2 mol. Pintar. Kalau ditanya Cl minus yang terbentuk berapa mol kira-kira? Koefisiennya 2 juga, berarti 2 mol, ya. 2 mol. Karena Cl2-nya di sini adalah 1 mol. Misalkan, ya, misalkan Cl2-nya di sini adalah 3 mol. Ini saya buat soal yang lain, ya. 3 mol. Maka mol elektronnya berapa, teman-teman? 3 dibagi 1, koefisiennya di sini dibagi 2. 6. Taruh sini, pinter, ya. 6 mol, ya. Lalu ada lagi istilah reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi, atau juga disebut dengan reaksi Swaredoks. Nah, lagi nih, ya, reaksi Swaredoks. Jadi reaksi Swaredoks adalah reaksi redoks di mana satu unsurnya itu mengalami reaksi reduksi sekaligus dia mengalami oksidasi. Oke, kita lihat pada reaksi ini Cl2, ya, Cl2 di sini ini unsur bebas, Pilox-nya adalah 0, ya. Lalu menjadi KCl dan KClO, ya. Oke. K di sini logam golongan 1, berarti dia +1. KCl ini adalah senyawa netral, berarti jumlahnya 0, berarti Cl-nya di sini adalah -1. Lalu KClO ini juga senyawa netral, ini nanti jumlahnya harus 0. O itu -2, ya. K itu golongan 1A itu +1, sama dengan tadi, ya. Nah, 0 Cl-nya di sini berarti kita ketahui bahwasanya, ya, reduksi di -1. Nah, ini Cl2 juga bisa, ya, naik 1. Oke, paham, teman-teman? Soal berikutnya, reaksi berikut yang merupakan reaksi redoks. Kalau cakepnya, cara kerja pasti, itu ada atom yang BO-nya, Pilox-nya naik, ya, itu, dan ada juga yang BO-nya turun, itu redoks. Nah, ini tapi kan ini harus ngitung satu persatu, ya. Nah, kalau ini soal pilihan, Anda lama mengerjakan seperti ini, ya. Tapi kalau Anda gunakan cara ini, cara dan trik ini, maka jawabannya adalah apa? Ada unsur bebas, pasti redoks. Kalau nggak ada, belum tentu, ya, belum tentu bukan redoks. Kalau nggak ada, belum tentu bukan redoks, ya. Oke, yang ada unsur bebas, jawabannya adalah B, ya. Ini unsur bebas. Ya, Pak.
ini juga unsur bebas. Ini pasti redox. Kalau nggak percaya Anda coba hitung ya. Ini dari 0 ya. 0 lalu ini min 1. Nah, ini kan mengalami penurunan ya. Nah, ini kita coba hitung kalau nggak percaya dengan cantik ini ya. Lalu dari minus 1 I-nya menjadi 0. Nah, ini kan naik. Nah, mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, dia itu adalah redox. Nah, seperti itu. Cara cepat ya. Next. Reaksi yang merupakan reaksi Sware-redox. Kira-kira mana jawabannya? Sware-redox atau auto-redox atau reaksi disproporsionasi? Oke, silakan. Reaksi yang mana, teman-teman? Ini kalau Anda hitung secara manual biasa juga lama, ya. Nah, lama, ya. Anda gunakan cara cantik pertama, ya. Nah, cara cantik yang pertama yaitu ada unsur bebas pasti redox. Oke, kita coba teliti yang B. Nah, kan gitu ya. Yang lain belum tentu salah, ya. Ini juga unsur bebas. Kita teliti salah satu dulu, misalkan yang B. Yang B di sini dari 0 Cl ya menjadi minus 1. Mengalami apa? 0 min 1 mengalami mengalami reduksi ya. Mengalami reduksi karena Bilox-nya turun ya. Ini mengalami reduksi. Ternyata Cl-nya ini di ruas kanan juga ada Cl lagi ya. Ini jumlahnya minus 1. Oh, itu minus 2. Oh, minus 2. Supaya minus 1 berarti Cl-nya berapa nilai? Plus 1. Plus 1. Ah, pintar. Plus 1 ya. Dari 0 menjadi plus 1 nah, berarti kan naik ya. Ini naik. Berarti ini adalah oksidasi. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Oke, ini lebih cepat ya daripada Anda ngecek satu persatu. Nah, saya beri cara cantik yang lain yaitu cek unsur yang ada 2 jenis di produk ya. Nah, yang ada 2 jenis di produk atau reaktan. Jadi tidak menutup kemungkinan ada 2 jenis di sebelah sini ya. Nah, digabungkan dengan cara cantik yang lain ya. Tadi ada unsur bebas pasti redox ya. Nah, seperti ini. Oh, ini ada 2 jenis. Kemungkinan terbesar B ini ya. Sehingga yang B ini kita kita cek dengan cara seperti ini. Izin bertanya, Bapak. Itu untuk reaksi autoredox, mengapa kok dikecualikan unsur H dan O itu, Bapak? Oke, mengapa dikecualikan untuk unsur H dan O ya? Karena biasanya H dan O itu tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi kecuali dia dalam bentuk atom bebas ya. Kecuali dalam bentuk atom bebas. Nah, coba Anda cek di sini ya. O di sini minus 2. O di sini ya, minus 2. Begitupun di sini, ini juga minus 2. Sama nih. O ini minus 2. Jadi kalau kita nggak buat pengecualian, nanti kita malah banyak pekerjaannya, ya. Nah, begitupun yang di sini ya. Di sini oksigennya di sini adalah minus berapa? Minus 2 ya. Minus 2. Ini juga minus 2 nih, ya. Ini juga minus 2. Begitupun dengan H, ya. Kecuali hidrogennya dalam bentuk atom bebas loh ya. Nah, cara cantik yang kedua ya. Nah, misalkan ini dalam bentuk atom bebas, ini pasti berubah ini bilangan oksidasinya, ya. Kalau ini pasti berubah. Di sini plus 1 dia. Nah, sini plus 1. Oke. Nah, kalau dia tidak dalam bentuk atom bebas, nah seperti ini ya. Dia plus 1 di tempat yang lain pun dia akan tetap plus 1. Nah, ini saya buat pengecualian supaya pekerjaannya lebih sedikit ya. Ini saya buat cantik ya, cara dan triknya. Oke, pertanyaan bagus. Oke, materi yang kedua berkaitan dengan menentukan bilangan oksidasi atau Bilox.
Mungkin bagi sebagian orang ini masih kesulitan, saya beri cara cepatnya ya.